sedikit aja yang pengembangan E-Trail tahap 2 ini secara singkat aja Pak Dir. Pak Dir tadi di dalam kita kurang jelas ya. Mungkin singkat aja, apakah ada penambahan kamera E-Trail atau gimana, ada pengembangan titik-titik yang baru? Itu aja, singkat aja Pak Dir. Baik, pelanggaran rotator adalah termasuk 5 jenis pelanggaran tematik yang menjadi target daripada Operasi Patu Jaya 2020. Selain dari 5 pelanggaran lainnya, yang ini adalah pelanggaran stop line, pelanggaran melawan arus, termasuk melawan arus di dalamnya adalah pelanggaran jalur busway, penggunaan jalan layang non-tol untuk sepeda motor, kemudian juga pelanggaran terhadap bahu jalan, kemudian tidak menggunakan helm. Kenapa pelanggaran sirine rotator ini menjadi target juga? Karena memang ini yang menjadi komplain masyarakat, dan kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan penertiban terhadap ini, baik di dalam jalan tol maupun di luar tol. Itu akan kita laksanakan. Jadi kalau ada kendaraan non dinas, karena berdasarkan undang-undang lalu lintas kan hanya kendaraan tertentu yang punya hak prioritas dan berhak untuk menggunakan sirine. Di luar itu sebenarnya tidak boleh. Di luar kendaraannya tidak boleh. Oleh sebab itu, maka kalau ada kendaraan pribadi yang menggunakan rotator dan sirine, maka pasti akan kita tidak dan kita tertibkan. Kemudian untuk pengembangan E-Trail tahap 2, intinya adalah bahwa E-Trail tahap 1 ada 12 kamera, E-Trail tahap 2 kita laksanakan dengan tambahan 45 kamera, sehingga jumlahnya menjadi 57 titik. Di mana saja titik-titiknya ada di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di layar sebelah kanan, itu adalah titik-titik, ulangi di screen sebelah kanan, adalah titik-titik di mana ada penambahan 45 kamera tersebut. Memang saat ini masih sedang dalam taraf sosialisasi dan uji coba. Tetapi untuk yang 12 kamera tahap 1, itu sudah kita laksanakan, kita operasionalkan. Karena itu kan sudah tidak perlu lagi sosialisasi, itu akan kita operasionalkan mulai hari ini. Tetapi untuk yang 45 tambahan kamera untuk tahap 2, itu yang baru akan kita sosialisasikan. Begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada operasi Patu Jaya 2020 ini kami tidak melaksanakan razia stasioner. Jadi kalian tidak akan menemukan ada polisi pasang pelang melaksanakan razia operasi Patu Jaya, tidak ada. Karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Tetapi sistem penindakannya adalah dengan hunting dan patroli. Terutama di titik-titik yang memang selama ini itu kita analisa sering terjadi pelanggaran. Misalnya kayak kemarin kita melakukan penindakan di jalur busway di Pasar Rumput, karena memang kita tahu titik itu luar biasa pelanggarannya. Kita main di situ, tindakan 1 jam 2 jam, kemudian kita cari titik lain. Jadi sifatnya hunting, tidak kita kemudian melaksanakan razia-razia yang nanti dikhawatirkan justru akan menimbulkan kerumunan. Nah tentu E-Trail juga bagian dari situ, karena E-Trail adalah menghindari interaksi antara petugas dengan masyarakat, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penularan dari masyarakat ke petugas atau sebaliknya dari petugas kepada masyarakat. Hadir dari Koran Media Indonesia, mau nanya tentang tren sepeda kan saat ini lagi meningkat, Pak. Kalau misalnya operasi Patu Jaya untuk kendaraan bermotor, apakah nanti akan ada penertiban untuk sepeda nih Pak, biar kita sebagai pesepeda juga nyaman? Ya, gini, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas ada 2 jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 2 jenis kendaraan ini diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Dan kendaraan tidak bermotor pun, sepeda, itu juga harus patuh pada rambu. Dia juga harus patuh pada traffic light. Jadi kalau traffic lightnya merah, ya sepeda berhenti. Karena dia juga adalah merupakan pengguna jalan, kendaraan yang harus mematuhi peraturan lalu lintas. Dan tentu bagian dari operasi patuh ini, kita juga akan melaksanakan peneguran kepada para pesepeda yang memang tidak tertib atau mengganggu arus lalu lintas. Mengapa? Karena khawatirnya akan terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda. Nanti ketika sudah kecelakaan kemudian menyalahkan pengguna jalan lainnya, gitu. Padahal mungkin pesepeda itu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Sambil kita menunggu, katanya dari Pemda akan mengeluarkan keputusan gubernur khusus yang menyangkut tentang tata cara bersepeda di DKI. Pak Dir, izin terakhir, titik-titik operasi Patu Jaya di mana saja Pak? Titik-titiknya di seluruh wilayah Polda Metro Jaya.
Karena kami tidak mengenal razia, jadi ya kita lihat nanti perkembangan di mana. Bahkan anggota yang berada di jalan, yang saat ini melakukan penjagaan pengaturan di pos-pos lantas, itu boleh melakukan penilangan dan itu juga merupakan bagian dari operasi patuh. Jadi ketika dia melanggar stop line, ya dia tilang, itu adalah ketika dia melakukan tilang, pelanggaran tematiknya pelanggaran stop line, itu adalah bagian dari operasi patuh. Jadi kita tidak menyampaikan kepada mereka, oh ini titik-titik kita akan ada razia, tidak. Jadi operasi patuh akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, di setiap persimpangan dan perempatan yang ada petugasnya, dan tertangkap tangan masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas. Clear ya? Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa subscribe ya.